Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Handayani. Saya dari kelas 12 BDP. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Sebelum lebih dalam membahasnya, kita harus paham terlebih dahulu maknanya. Iman yang sesungguhnya. Menurut Al-Imam Al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwa iman terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, diyakini di dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau kita gabungkan iman kepada hari akhir, maka yang pertama diucapkan dengan lisan. Bagaimana buktinya? Yaitu senantiasa kita mengatakan perkataan baik, senantiasa kita mengucapkan istighfar, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, diyakini di dalam hati. Bagaimana caranya? Diyakini di dalam hati bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Diyakini di dalam hati bahwa hari akhir itu bukanlah dongeng, bukanlah khayalan. Dia pasti adanya. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Dengan cara apa itu? Kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Kemudian kita masuk kepada dalil hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa anna sa'ata an la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kuburnya. Dari ayat ini jelas kepada kita ada 2 pesan. Yang pertama, bahwa hari akhir itu pasti bukanlah dongeng, bukanlah khayalan. Dan yang kedua, manusia akan dibangkitkan di dalam kuburnya. Ini adalah 2 poin yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan berbagai macam hari kiamat. Ada 2 jenis hari kiamat. Pertama, kiamat sughra, kiamat kecil. Contohnya banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kematian. Tetapi yang paling populer adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian yang kedua ada namanya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat yang besar, dan di mana hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncangkan dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dunia ini. Segala yang ada di laut tumpah ke darat, segala yang hidup menjadi mati. Gunung-gunung meletus sehingga hancur lebur yang dunia ini dinamakan kiamat kubro. Kiamat kubro ini sangat banyak dijelaskan Allah di dalam Quran. Contohnya di dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qala insanu ma laha. Apabila bumi sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, itu kata Allah di dalam surah Al-Zalzalah. Kemudian masuk kepada pembagian hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari rahim seorang ibu, dan kita muncul ke dunia ini. Di dunia ini kita disuruh untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengumpulkan bermacam-macam ibadah. Untuk apa? Untuk bekal kita di hari akhir nantinya. Setelah lama kemudian kita proses kehidupan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita. Apa gunanya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liya'budu lakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita dan mematikan kita untuk mengetahui ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita? Tahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan siapa yang terbaik di antara kita, agar kita semua lihat, oh ini yang terbaik di antara kita.
Adapun hari-hari akhir setelah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, maka kita masuk ke dalam alam barzah, alam kubur. Maka datanglah saatnya suatu kebangkitan yaumul ba'ats. Seluruh umat manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang itu adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitannya dari kubur masing-masing. Dan setelah yaumul ba'ats, kita kemudian ada di yaumul hasyir. Yaumul hasyir ini berada di padang mahsyar, di padang yang luas yang tidak ada tepi. Disitulah umat Nabi Adam, manusia terakhir, nanti berkumpul. Itu dinamakan yaumul hasyir. Kemudian kita ke yaumul hisab. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala melihatkan catatan-catatan mereka, catatan-catatan amal ibadah kita selama di dunia, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau datangnya catatan itu dari sebelah kanan, kita itu adalah catatan amal baik kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau dari kiri, amal buruk kita lebih banyak dari amal baik kita. Itu adalah yaumul hisab. Kemudian kita ke yaumul mizan, hari pertimbangan. Di situ hari pertimbangan amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ditimbang, kita melewati syirat itu adalah jembatan. Itu adalah jembatan Syiratal Mustaqim, jembatan yang sangat kecil. Ada yang mengatakan kecilnya itu seperti rambut yang dibelah 7, tajamnya seperti mata pedang. Kata Nabi, ada pendapat lain. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa jembatan itu jembatan yang mereng dan jembatan tajam. Apabila lewat dari situ, maka akan terpeleset, maka tajamnya akan menimbulkan luka-luka. Seperti itu kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini semua akan kita lewati, siapapun orangnya akan dilewati, tergantung mudah atau sulitnya itu tergantung pada amal ibadahnya. Kalau selama ini amal di dunianya banyak, maka akan mudah untuk melewati, dan sebaliknya kita akan sulit. Kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumul jaza ini maka orang-orang akan dikelompokkan menjadi 2. Ada yang masuk ke dalam surganya Allah dan ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Jika banyak pahalanya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Salah surga itu dibahas dalam surah Al-Waqiah ayat 8 sampai 40. Dan neraka itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 4 sampai 7. Begitu, demikian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.